memang kasusnya Vena Melinda dan Ferry Irawan ini cukup menarik perhatian publik ya. Tentunya karena apa? Keduanya adalah public figure. Ini proses sedang berjalan dan berproses. Penahanan yang dilakukan adalah kewenangan daripada pihak kepolisian. Iya. Adapun hak daripada tersangka, dia bisa saja mengajukan penangguhan penahanan. Jadi kalau penangguhan penahanan itu berarti kasusnya selesai itu, Bang? Ya tidak, kasusnya tetap berjalan, hanya ditangguhkan, dia tidak ditahan. Kira-kira dikabulkan nggak sih? Itu bisa iya bisa tidak ya, kalau menurut saya ya. Artinya kalau bicara hukum juga itu bisa mungkin diterima, permohonannya bisa juga ditolak. Alasan-alasan diterima, alasan ditolak itu biasanya itu ya subjektif juga ya dari pihak kepolisian, penyidik dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Halo Pengacara. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bang Nasrullah Nasution. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang Ari. Sehat ya, Bang ya. Ini Bang, kita ngomongin kasus yang lagi sedang hangat-hangatnya, Bang. Sedang hot-hotnya nih ya. Bang. Ini juga lagi viral, kemudian memang lagi ditunggu-tunggu sama masyarakat nih, Bang. Betul Bang Ari. Ini Bang, terkait dengan kasusnya si Ferry Irawan sama Vena Melinda, Bang. Iya. Nah kan sekarang memasuki babak udah di kepolisian nih, Bang, dia udah dilaporin. Nah sekarang kan dia masih ditahan nih. Sudah ditahan ya. Nah sekarang pengacaranya katanya sudah melakukan proses melakukan permohonan untuk penangguhan penahanan. Nah, apa sih itu, Bang? Penangguhan penahanan, Bang? Maksudnya gimana? Ya, ini menarik, Bang Hari ya. Terima kasih, Bang Hari ya. Kalau kita lihat di media sosial tentunya dalam hal ini memang kasusnya Vena Melinda dan Ferry Irawan ini cukup menarik perhatian publik ya. Tentunya karena apa? Keduanya adalah public figure. Terus dugaan terkait dengan tindakan PKDRT yang dilakukan oleh terlapor dalam hal ini adalah Ferry Irawan. Tentunya ini mengulas kembali ya memori publik terkait dengan perkaranya siapa tuh? Lesti Bilar gitu ya. Artinya apakah ini akan menjadi hal yang sama atau berbeda gitu ya? Artinya setelah ditahan akan ada perdamaian. Tapi gini, Bang Hari, kalau kita lihat dari proses yang berjalan, tentunya kita harus hormati proses ini dan kita tidak akan ikut terlalu lebih dalam karena masing-masing kedua belah pihak sudah ada kuasa hukumnya. Betul, Bang. Ya, bahkan dari pihak keluarga Ferry, keluarga besarnya maksudnya juga udah ada menunjuk kuasa hukumnya kalau tidak salah ya. Artinya apa? Ini proses sedang berjalan dan berproses. Penahanan yang dilakukan adalah kewenangan daripada pihak kepolisian. Adapun hak daripada tersangka, dia bisa saja mengajukan penangguhan penahanan, tapi tentunya dengan beberapa alasan. Apa tuh, Bang, alasannya? Alasannya itu bisa jadi ya karena mungkin dalam hal ini dia dalam kondisi yang mungkin tidak memungkinkan atau kondisi yang tidak atau sakit lah bahasanya gitu ya, kira-kira begitu. Yang kedua bisa jadi dia berjanji untuk tidak akan mengulangi, biasanya begitu. Yang ketiga bisa jadi dia juga harus ada tidak akan menghilangkan barang bukti, itu dia berjanji tidak melarikan diri dan seterusnya. Tidak mengulangi perbuatannya. Terus harus ada garansi dari orang. Harus ada garansi nih dari orang yang akan menjamin dia tidak akan melakukan itu semua. Plus ada jaminan uang. Gitu ya, Bang ya. Jaminan uang. Nah, besarannya uang itu memang tidak diatur secara regulasi, tapi itu bisa dikomunikasikan. Bisa dikomunikasikan ke penyidiknya lah ya. Kira-kira seperti apa. Nah, itu sih, Bang, prinsip utamanya gitu. Jadi kalau penangguhan penahanan itu berarti kasusnya selesai itu, Bang? Ya tidak, kasusnya tetap berjalan, hanya ditangguhkan, dia tidak ditahan. Proses berjalan tetap berjalan. Berarti dia bisa di tahanan rumah atau tahanan kota, kira-kira begitu sih, kira-kira begitu. Artinya proses hukum tetap berjalan,
tinggal secara dirinya tidak ditahan di kepolisian. Kira-kira gitu Bang. Kalau menurut Abang nih Bang, kira-kira dikabulkan nggak sih? Itu bisa iya bisa tidak ya, kalau menurut saya ya. Artinya kalau bicara hukum juga itu bisa mungkin diterima, permohonannya bisa juga ditolak. Alasan-alasan diterima, alasan ditolak itu biasanya itu ya subjektif juga ya dari pihak kepolisian, penyidik dalam hal ini. Kan juga dia menilai ada bisa jadi kita dulu pernah juga mengajukan permohonan. Dia bilang begini, Pak, kalau ditahan kan prosesnya lebih cepat. Cepatnya gini, ketika butuh untuk menambah keterangan nggak perlu dipanggil. Terus juga klien Bapak nggak perlu lagi ongkos tuh, kan gitu kan. Nggak perlu biaya. Terus juga kalau dia di luaran kan belum tentu juga dia juga aman dari pihak-pihak mungkin yang barangkali yang tidak suka gitu. Fansnya kan, salah satu kita tidak suka. Itu dulu klien kita gitu, bukan yang kasus yang ini. Mungkin menduplikasi bisa saja kayak begituan. Kira-kira begitulah. Jadi pertama secara proses walaupun juga nggak dibilang cepat juga karena kan ini masa penahanan pertama ini 20 hari ya. 20 hari, setelah itu bisa diperpanjang 40 hari apabila ternyata belum lengkap atau belum cukup atau segala macam butuh waktu untuk menyempurnakan berkas-berkas. Kira-kira begitu, Bang. Tapi masih dimungkinkan untuk upaya perdamaian itu masih terbuka apa gimana, Bang? Ya pastinya masih terbuka ya, upaya perdamaian itu sampai pada prosesnya pelimpahan, bahkan juga memungkinkan juga nanti setelah pelimpahan itu dilakukan upaya perdamaian. Tapi tentunya dalam hal ini, upaya-upaya untuk perdamaian itu coba dilakukan oleh para pihak, kan kira-kira begitu. Kalau damai kira-kira rame nggak nih Bang Hari ya, gitu kira-kira gitu. Paling gitu aja sih prosesnya kan. Melihat yang kayak kemarin tuh Bang ya, kasusnya kemarin. Iya, betul gitu. Kira-kira begitu. Iya Bang, ini Bang, kan tadi Abang bilang itu proses diterima atau tidaknya itu tergantung kewenangan dari penyidik nih Bang. Iya, betul. Nah ini ada si pihak keluarga korban ini bisa intervensi nggak sih ke pihak penyidik ya, khususnya yang menyidik ini biar nggak boleh itu dikabulkan? Saya rasa nggak bisa ya, karena itu kan udah ada di kewenangan di pihak penyidik dalam hal ini kepolisian. Dan saya rasa kedua belah pihak sama-sama menghormati hukum dan prosesnya yang sedang berjalan ya. Terlepas nanti itu diterima, itu juga ada pertimbangan tentunya dalam hal ini. Kalaupun ditolak juga pasti ada pertimbangan yang harus menjadi dasar daripada pihak penyidik dalam hal ini untuk menerima atau menolak pengajuan permohonan penangguhan penahanan. Oke, gitu ya Bang ya. Nah ini kalau nggak salah itu Bang, kan kalau misalkan penangguhan penahanan ini kan itu tadi ya, entah dia masuk tahanan rumah, tahanan kota, gitu Bang ya. Iya, kira-kira begitu. Nah itu hanya mengurangi masa tahanan aja ya. Masa tahanan saja. Sebenarnya juga banyak dari pihak kepolisian bilang kan gini, biasanya dengan ditahannya ini kan bisa mengurangi masa nanti entah divonis ya, terlepas nanti vonisnya salah atau tidak, atau benar atau tidak segala macam. Tapi terlepas dari itu kita tidak sampai sejauh itu. Sepengalaman apa yang kita pahami ya tentunya masa penahanan ini akan mengurangi pasca nanti divonis, kira-kira begitu. Misalkan divonis sekian lama dikurangi masa penahanan, kira-kira begitu. Nah tapi yang menarik sebenarnya adalah bagaimana proses pembuktian yang harusnya dibuktikan. Ini kan sudah mulai disampaikan oleh kedua belah pihak gitu ya, saling sanggah, saling ini segala macam. Nah ini yang menarik. Jadi ada istilah bahasanya memang proses pembuktian itu adalah di peradilan gitu ya. Apapun yang akan disampaikan di luar peradilan tentunya itu belum menjadi proses pembuktian. Tentunya itu ya mengkanter segala pemberitaan itu sah-sah saja dan itu boleh-boleh saja. Tapi memang proses yang sesungguhnya adalah nanti di peradilan. Tapi proses yang liar itu Bang mempengaruhi nanti opini pengadilan nggak sih biasanya gitu Bang? Iya, rasa saya sih tidak ya, karena pengadilan pasti punya aturan dan juga punya bukti dan punya banyak hal yang tentunya hal ini harus disampaikan. Misalkan tadi alat bukti
yang harus dihadirkan, terus juga nanti akan ada keyakinan hakim dalam memulakan sebuah putusan dalam sebuah perkara. Iya, kita masih menunggu nih Bang ya berarti ya. Oh iya. Karena kemarin kan kalau nggak salah itu di beritanya udah diajukan itu suratnya itu di tanggal hari Senin tuh Bang kemarin. Oh, gitu ya? Iya, dari hari Senin, tapi sampai sekarang Senin itu bukannya penahanan pertama kali ya? Iya, langsung diajukan. Langsung diajukan? Menurut siapa namanya? Penasehat hukumnya Ferry itu. Bang Jeffrey Simbolon. Siapa? Bang Jeffrey ya? Ya, lawyernya lah ya, gitu kira-kira ya. Ya, menunggu waktu misalkan ya, disetujui atau tidak, kira-kira seperti itu sih. Iya, jadi bagi pemirsa, kita nantikan saja nanti proses hukumnya, proses alur dari kejadian ini ya, yang dialami oleh Ferry Irawan sama Vena Melinda. Kita nantikan bagaimana nanti statusnya, apakah dikabulkan atau tidak. Baik, itu aja mungkin Bang ya untuk yang sekarang. Ntar kita masih mengikuti perkembangan ini Bang, kasus-kasusnya Bang. Ini kan dasarnya adalah dari para sahabat Halo Pengacara ingin tahu ulasan terkait dengan proses penahanan, betul, tidak salah ya. Iya. Iya, di video-video yang kemarin itu banyak yang nanya tuh Bang. Yang bertanya gitu ya. Ya kalau misalkan memang mereka ingin tahu gimana sih proses selanjutnya setelah ditetapkan tersangka terus dijadinya ditahan. Kemudian ada surat permohonan penangguhan penahanan gitu ya. Iya. Baik pemirsa YouTube channel YouTube Halo Pengacara, kita tetap nantikan terus perkembangan peristiwa hukum yang mungkin yang viral yang akan kita bahas. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Halo Pengacara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hari.